Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga masih semangat dan juga tentu saja dalam keadaan sehat. Anak-anak yang baik, mari kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan ibadat pagi bersama. Oke, anak-anak, kita ambil sikap doa yang baik dan yang benar ya. Kita tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan tentang bagaimana kebaikan dan kemahakuasaan Allah. Kita yakin dan percaya Allah itu adalah pendidik sejati di dalam kehidupan kita manusia. Oleh karena itu, agar kita mampu mengenal nilai-nilai yang diajarkan, nilai-nilai yang dididik oleh Allah kepada kita umat manusia, maka marilah kita hening sejenak, menyadari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita layak mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mempersembahkan hidupmu bagi kehidupan kami manusia yang fana ini. Engkau telah memberkati kami dalam setiap proses kehidupan yang boleh kami terima, khususnya untuk waktu istirahat semalam yang sudah kami lewati. Sekarang kami ingin memulai proses belajar mengajar kami sepanjang hari ini. Sedilah kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan Injil. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi
dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumah. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, Allah itu adalah pendidik sejati. Sekali lagi, Allah itu adalah pendidik sejati. Sebagai pendidik sejati anak-anak, Allah adalah Bapa dan kita ini adalah anak-anaknya. Allah mungkin menyesal kita, menghajar dan memberikan ganjaran karena Allah ingin memperlakukan kita sebagai anaknya. Kalau kita menjadi anak Allah, berarti Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dengan itu, didikan Allah yang keras bertujuan bukan untuk mematikan kita, melainkan supaya kita menjadi lebih matang, lebih dewasa, lebih kuat, lebih berani, dan tentu saja berpengetahuan yang luas. Anak-anak yang terkasih di dalam Yesus, didikan Allah itu nyata dalam pengajaran Yesus seperti yang tertulis di dalam Injil pada hari ini. Pengajaran Yesus itu sangatlah bijak, berwibawa, dan juga penuh dengan kekuatan. Namun sayangnya anak-anak, kewibawaan mengajar seseorang untuk mereka yang mendengarnya saat itu bukan hanya ditentukan oleh isi ajarannya, melainkan juga oleh keluarga dari mana dia berasal. Tadi mereka itu heran, kenapa ya Yesus itu bisa sepintar itu? Sementara orang tuanya dia kan tukang kayu, sementara dia kan ini berasal dari keluarga yang sederhana. Jadi mereka menilai Yesus itu berdasarkan latar belakang. Anak-anak yang terkasih, kita seringkali seperti orang-orang yang ada di dalam Injil pada hari ini. Kita seringkali menilai orang berdasarkan latar belakangnya. Kita seringkali mengesampingkan kualitas dari pengajaran. Kita seringkali mengesampingkan kemampuan seseorang hanya karena latar belakang. Anak-anak yang terkasih, kita perlu belajar dari Yesus supaya menilai sesuatu itu secara objektif. Menilai sesuatu itu berdasarkan kualitas, berdasarkan mutu, bukan berdasarkan latar belakang. Jangan menilai orang itu berdasarkan agama, suku, ras, atau apa, tetapi harus lebih objektif berdasarkan mutu dan isi. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang mampu mendalami didikan dan ilmu yang
Marilah berdoa. Ya Allah, semoga kami tekun dalam pendidikan yang Engkau ajarkan. Hal yang pahit kiranya jangan cepat kami hindari, karena berguna bagi kami. Dan yang manis kiranya jangan cepat kami konsumsi, karena mungkin membahayakan kami. Semoga kami setia seperti Santo Markus, pelindung sekolah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita pada hari ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri kepada para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena kesucian dan kesetiaan Bunda Maria untuk menghantar doa kita kepada Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Sang Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Prasekolah Santo Markus. Kita menyanyi dengan sikap yang baik dan benar.